Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, irham man fil ardi yarhamuka man fis samai. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, sahabat MK Media yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk kembali dapat merasakan nikmatnya hidup. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menambah amal soleh kita, yang dengan amal soleh tersebut mudah-mudahan memberatkan timbangan kita semua di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK Media yang berbahagia, pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari yang kita sarikan, dikumpulkan, kita ambil dalam salah satu buku karya besar seorang ulama Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Muslim. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-adab, adab yang berikutnya, adab terhadap sesama, yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya, yaitu tentang adab ma'al kafir. Bagaimana adab interaksi kita bersama orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bukunya Syekh mengawali pembahasan tentang adab bersama orang kafir dengan menyampaikan pesan kepada kita. Yang pertama, beliau mengatakan, ya'taqidul muslimu anna sairul milali wal adyani batilatun. Ini poin yang penting ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang muslim ketika berinteraksi dengan non muslim, berinteraksi dengan orang-orang kafir, maka dia harus ya'taqid, meyakini anna sairul milali wal adyan batilah, bahwa seluruh aliran-aliran kepercayaan, agama-agama yang ada pada saat ini adalah batil. Agamanya agama batil. Wa anna ashabaha kufarun, dan seluruh pemeluknya agama tersebut kufar, orang-orang yang kafir, orang-orang ingkar. Illa ad-dina al-islami
fa innahu dinul haqq, kecuali agama din al-Islam, yaitu agama yang al-haq. Wa illa ashabahu fa innahum mu'minuna al-muslimuna, dan para pemeluknya mereka itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Wa dzalika liqauli ta'ala, yang demikian itu dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalil mengatakan bahwa seluruh agama yang ada adalah batilah. Kemudian juga seorang muslim tidak mempercayainya dan hanya mempercayai, meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innad din indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Ini pertama. Jadi ketika kita berinteraksi kita harus meyakini dalam hati kita bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini. Harus diyakini betul bahwa Islam satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-85 dengan firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, cari agama yang lain selain Islam, falan, kalimatnya falan, fa dan lan ini adalah huruf yang menunjukkan kalimat tidak, maknanya adalah selama-lamanya. Jadi bukan sesaat, bukan dalam kondisi tertentu, tapi menunjukkan kalimat selama-lamanya. Sehingga Allah yang menyampaikan falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah mereka akan diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi. Jadi jika ada orang yang ingin mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu selama-lamanya, enggak pernah diterima oleh Subhanahu wa taala. Hal itu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua pada hari ini, yaitu hari Fatu Mekah, Allah mengatakan al-akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan. Jadi akmal itu juga sempurna, atmam itu juga maknanya secara harfiahnya sempurna. Maka Allah katakan, Allah sempurnakan bagi kalian agama kalian, sempurnakan bagi kalian nikmatku kepada kalian. Lalu Allah katakan, raditu lakumul Islam madinan, dan aku telah ridho kepada kalian Islam menjadi agama kalian. Sehingga ikhwati man yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan, fahadhil akhbari al-ilahiyati as-sadiqati alimal muslimu anna sairul adyani allati qabla al-islami qad nusikhat bil Islam. Dengan ayat-ayat ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim mengetahui bahwa seluruh agama yang datang sebelum Islam telah dinasakh, telah dihapus, ya, telah dihapus.
diganti, dihapuskan oleh Islam. Wa anal islama huwa dinul basyariyatil am, dan sesungguhnya Islam itu adalah agama basyariyah. Islam itu agama bagi seluruh manusia secara umum, tidak dibeda-bedakan, bukan untuk kaum tertentu, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, suku tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Arab bukan Arab atau yang lainnya, maka agama Islam ini untuk seluruh umat manusia. Falam yaqbalillahu min ahadin dinan ghairahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama yang selain Islam. Wala yarda bi syar'in siwahu, dan Allah tidak akan ridho jika seseorang bi syar'in siwahu, mengambil syariat selain dari agama Islam. Wa min huna kanal muslimu yara anna kulla man lam yadin lillahi ta'ala bil islami fahuwa kafir. Dari sini maka seorang muslim mengetahui bahwa siapa saja yang tidak mengambil agama dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kafir. Jadi istilah kafir ini istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Istilah kafir ini istilah orang yang Allah sebutkan orang yang tidak mau mengakui Islam sebagai agama satu-satunya. Dalilnya tadi disebutkan Ali Imran ayat 3, surat Ali Imran 85, surat Al-Maidah ayat 3 menegaskan itu semua, bahwa yang tidak mau menerima bahkan mengambil syariat, beribadah dengan tata cara Islam, maka dia disebut dengan kafir. Namun ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian dalam Islam tetap yaltazimu hiyalu bil adabi taliyah. Walaupun berbeda pemahamannya, berbeda agamanya, Islam menegaskan ada adab-adab interaksi yang harus dilakukan seorang muslim dengan orang kafir, orang muslim dengan orang non muslim, walaupun beda agama. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim tentang bagaimana interaksi seorang muslim dengan non-muslim yang lainnya, bagaimana seorang muslim dengan orang-orang kafir. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bukunya Minhajul Muslim beliau menyampaikan interaksi muslim dengan non-muslim itu ada adabnya. Yang pertama yang disebutkan, adab yang pertama oleh beliau adalah adamu iqrarihi alal kufri wa adamu ridho bihi idhi ar-ridho bil kufri kufrun. Yang pertama adalah seorang muslim adamu iqrari, tidak menyetujui dengan kekafiran mereka dan tidak meridhoi dengan kekafiran mereka, karena ridho terhadap kekufuran merupakan suatu kekufuran. Ridho terhadap kekufuran berarti kita sudah kufur. Oh iyalah, itu ridho gitu dengan kekufuran mereka, maka itu termasuk dalam kufur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang pengikutnya yang bersamanya ketika mereka mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami bura'a, kami berlepas diri, kami barra terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, dan kami mengingkari terhadap kekufuran mereka. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus ditegaskan oleh kita
bahwa ketika berinteraksi tidak menganggap bahwa agama mereka juga sesuatu yang benar, tapi kita mengingkari dalam hati kita bahwa yang diyakini oleh mereka adalah salah. Seharusnya mereka juga ikut mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting supaya nanti tidak bercampur antara mana yang sifatnya akidian, mana yang sifatnya pemahaman, akidah, ibadah, mana yang sifatnya interaksi sosial. Jangan sampai kecampur-campur. Islam itu agama rahmat, sehingga boleh kita masuk ke dalam aktivitas ibadah mereka, boleh kita meyakini apa yang mereka yakini. Tidak demikian, karena dalam surat Al-Kafirun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidum ma abadtum. Jelas dalam Al-Qur'an, wahai orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Di akhir ayat Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Sudah, apa yang kalian yakin ini silahkan kalian yakini, apa yang kami yakini kami akan berpegang terhadap apa yang kami yakini. Ini jelas dalam Al-Quran. Yang sifatnya akidian, ibadah, maka tidak boleh dicampur dengan yang sifatnya interaksi sosial. Maka yang pertama ketika berinteraksi, kita harus meyakini bahwa Islam satu-satunya agama benar, dan kita juga tidak rela tidak mengakui tentang kekafiran mereka. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, bughduhu bi bughdillahi ta'ala lahu idza al-hubbu fillahi wal bughdu fillah wa madama Allahu azza wa jalla qad abghadahu li kufrihi bihi fal muslim yubghidul kafira bi bughdillahi ta'ala. Yang kedua adalah kita enggak suka, kita benci sebagaimana Allah juga membenci terhadap kekufuran mereka. Jadi sesungguhnya Allah juga tidak suka mereka itu berbuat kufur. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting seorang muslim menempatkan cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang individu tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dia karena Allah mencintainya. Kita membenci dia karena Allah membencinya. Jadi harus jelas. Bukan hanya yang sifatnya manusiawi, fitrah, bahwa kita juga ada rasa benci, ada rasa cinta, tapi bagi seorang muslim menempatkan benci dan cinta pada koridor standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Sehingga ketika seorang muslim mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji seorang muslim yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan halawatul iman. Mereka akan merasakan manisnya iman. Apa yang dirasakan seseorang ketika merasakan manisnya iman? Mereka akan menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senikmat-nikmatnya. Jadi begitu sholat Allahu Akbar itu dinikmati. Sholat itu sebagai sebuah bukan kewajiban tapi sebuah kebutuhan, sesuatu yang enak dilakukan. Dia ketika dia bersedekah, dia berzakat, dia menikmati aktivitas zakatnya. Ketika dia puasa, maka dia nikmati aktivitas puasanya tanpa mengeluh, karena Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan rasa cinta kepada seorang muslim tersebut. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah juga menyampaikan pesan. Surat Al-Hujurat ayat 7. Allah katakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Kata Allah, Allah menjadikan kamu cinta kepada Allah, menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Allah.
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tanamkan hati kita cinta terhadap keimanan. Kalau sudah ditanamkan cinta keimanan, maka kita akan benci terhadap kekafiran. Dan disebutkan wa zayyanahu fi qulubihim. Sudah diberikan nikmat, diberikan kita cinta terhadap keimanan, maka kata Allah lagi zayyanahu fi qulubihim. Allah jadikan apa? Iman itu indah di dalam hati kita. Yang tadi disebutkan halawatul iman, kita menikmati dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benci dan cinta ini sesuatu yang tidak mungkin bersatu dalam hati seorang muslim. Dia suka dengan seseorang tapi dia benci dengan orang tersebut, tak mungkin. Pilihannya benci atau cinta. Dia cinta terhadap kekafiran, maka benci terhadap keimanan. Dia cinta terhadap iman, maka akan benci terhadap kekafiran. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal agar apa? Agar tidak menzolimi orang-orang kafir. Gitu. Tidak zalim terhadap begitu, walaupun benci, nggak suka, dihiasi rasa iman, tapi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak berbuat zalim. Ini menempatkan sikap rahmatanil alamin Islam pada posisinya, pada tempatnya. Berkaitan dengan akidah, pemahaman, keyakinan, ini sudah jelas. Dia tidak bisa dirubah. Tapi berkaitan dengan interaksi, maka tidak boleh zalim terhadap orang-orang kafir. Yang kedua. Yang ketiga, beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazari menyampaikan adamu muwalatihi wa mawaddihi. Tidak, muwalat itu bersikap tidak memberikan wala. Wala itu kesetiaan, loyalitas, wa mawaddatihi, dan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ini udah jelas. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ibnu Media yang berbahagia, ditegaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwa seorang muslim berinteraksi itu pada proporsinya. Maka disebutkan tidak boleh menunjukkan wala, loyalitas. Jadi loyalitas seorang muslim itu adalah innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun, atau walladzina amanu. Walanya itu Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Adapun dengan orang yang non muslim, orang kafir, maka tidak memberikan loyalitasnya, mawaddahnya kepada mereka. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 28, Allah menegaskan la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah seorang beriman berwala, menjadikan orang kafir itu sebagai loyalitasnya, kesetiaannya selain orang yang beriman. Ini orang kafir, ini orang beriman, lalu ia memberikan loyalitasnya kepada orang kafir dibandingkan kepada orang yang beriman. Nah, ini nggak boleh, disebutkan dalam Al-Quran, ini dilarang. Dalam ayat yang lain disebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Surat Al-Mujadilah ayat 22, ayat terakhir. Ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang beriman itu tidak akan, kata Allah, engkau tidak akan mendapati seorang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak akan pernah. Jadi orang yang beriman itu tidak akan pernah, kita tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mereka saling memberikan loyalitasnya, saling memberikan kasih sayangnya satu dengan yang lain. Jadi seorang yang beriman, kita tidak akan mendapati orang beriman memberikan mawadah mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kanu aba'ahum, walaupun
Orang-orang yang menentang Allah itu adalah dari bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Kita lihat banding Allah menyampaikan walaupun mereka adalah orang tua, anak, saudara, orang tua, anak, saudara atau keluarga. Ini kan hubungan yang dekat. Seorang anak terhadap orang tuanya itu sangat dekat. Atau orang tua kepada anaknya itu hubungan yang jelas sangat dekat. Au ikhwanahum, saudaranya atau keluarganya, ini hubungan kerabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Bandingannya hubungan yang sangat dekat. Walaupun orang-orang tersebut dekat, tapi orang muslim tidak akan memberikan loyalitasnya, cintanya kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ingkar itu orang tuanya. Yang ingkar itu adalah anaknya, tidak akan pernah terjadi. Sehingga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim ini tidak memberikan loyalitasnya, kesetiaannya kepada seorang non muslim. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim, insafuhu wal adlu ma'ahu wa isda'ul khairi lahu in lam yakun muhariban liqaulihi ta'ala. Yang keempat adalah bersikap objektif. Bersikap adil, wa isda'u al khairi lahu, dan menyampaikan kebaikan kepada orang kafir tersebut, in lam yakun muhariban, jika kafirnya bukan kafir harbi, jika kafir tersebut tidak termasuk kafir yang memerangi umat Islam. Jika orang kafir itu tidak membenci umat Islam, tidak membenci Islam, tidak memerangi umat Islam, tidak memerangi Islamnya sendiri, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap adil kepada mereka, bahkan isda'u al khairi, memberikan kebaikan, berbuat baik terhadap mereka. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian anil ladzina lam yuqatilukum, untuk berbuat baik, tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, memerangi agama kalian, atau mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Apa yang tidak dilarang? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil, yang berbuat adil. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas perintahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk bersikap objektif, bersikap adil, dan berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi Islam, yang tidak memerangi umat Islam. Bisa juga dimaknai orang-orang yang tidak membuli Islam, orang-orang yang tidak membuli umat Islam. Ini boleh kita bersikap adil kepada mereka dan kita berbuat baik kepada mereka. Adapun selain itu maka tidak hal yang dilarang. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terkenal yang dicontohkan oleh Amr bin As ketika menjadi gubernur di Mesir.
masjid. Dia membangun masjid di sana karena perluasan Islam pertama ke tanah Afrika adalah pada zaman Umar bin Khattab oleh Amr bin As. Dibangun masjid, zamannya sudah banyak, perlu perluasan masjidnya. Karena perluasan maka ada rumah di samping masjid itu adalah milik orang Qibti, Kristen Koptik. Nah, lalu disampaikan kepada si wanita tersebut bahwa rumahnya akan digusur karena berkaitan dengan pembangunan masjid dengan biaya tertentu, dibeli dengan harga yang mahal, tapi si wanita itu tersebut menolak. Lalu disampaikan keharusan kebijakan pemerintah pada saat itu, dana yang diperuntukkan oleh si wanita itu disimpan di Baitul Mal, kapan saja ia mau maka ia dapat mengambilnya. Contoh yang lain adalah yang disampaikan dalam sejarah Islam, bagaimana kisah Salahuddin Al-Ayyubi bersikap terhadap orang-orang non-muslim yang begitu ramah ketika penaklukan Palestina. Begitu juga Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, dilindungi. Rasulullah SAW juga mencontohkan ketika Fathu Mekah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berlindung di Ka'bah, berlindung di rumahnya Abu Sufyan, maka dia dimaafkan. Nah, ini bersikap adil dan proporsional, berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kelima, yarhamuhu birrahmati ammati, menyayangi mereka dengan kasih sayang secara umum. Kait ami inja'a, memberikan makan kalau mereka lapar, memberikan minum ketika haus, wa mudawatihi in maridho, kemudian juga mengobatinya jika mereka sakit, wa in qadhihi mantuhlika, kalau mereka menolongnya jika memang membahayakan buat mereka, dan menjauhi keburukan yang dapat menimpa mereka. Ini bukti rahmat lil alamin. Jadi dibedakan antara prinsip bahwa Islam bersikap terhadap kafir seperti apa dari sisi akidah, ibadah, juga dari sisi interaksi sosial. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, irham man fil ardi yarhamuka min fis samai. Sayangilah siapa saja yang di bumi, maka engkau akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Fi kulli dzi kabdin radbatin ajrun, disebutkan oleh Rasulullah SAW, pada setiap makhluk yang makhluk yang ada perutnya maka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah adamu udhiyatihi fi malihi au dami au irdihi, tidak menyakitinya, tidak menzoliminya, hartanya, darahnya atau kehormatan, in kana ghairu muhariban, jika ia bukan kafir harbi. Jadi kalau bukan kafir harbi tidak boleh kita ambil hartanya seenaknya saja dengan menganggap itu adalah harta rampasan atau fai. Tidak boleh membunuhnya, tidak boleh melukai kehormatannya, mencederai kehormatannya jika ia bukan kafir harbi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, ini firman Allah, hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian, fala tazalamu, maka hendaklah kalian jangan saling menzalimi. Hadis yang lain disebutkan, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menyakiti zimmi, kafir zimmi, maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Allahu akbar. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jaziri juga adalah la yabda'uhu bis salam wa in salima alaihi raddahu bi alaihi in radda alaihi biqali. Tidak mendahului mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan salam maka hendaklah menjawab wa alaikum. Liqauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza sallama ahadukum ahadun min ahlil kitabi faqulu wa alaikum. Jika mengucapkan salam kepada kalian salah seorang dari ahlul kitab, maka hendaklah kalian menjawab wa alaikum. Cukup dijawab dengan wa alaikum. Kemudian yang berikutnya adalah yaqtaruhu indal mururi fi tariqi ila udiqihi liqauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah disebutkan oleh Imam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yaqtaruhu indal mururi bihi fit tariq. Kalau berpapasan di jalan, ya sebagai seorang muslim, maka jangan sampai kita bukan mengalah, menempatkan bahwa kita orang yang juga punya hak sama dalam terhadap jalan tersebut. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan mendahului orang-orang Yahudi dan Nasara mengucapkan salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fatarruhu ila udiqi. Kata ila udiqi. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka disebutkan fatarruhu, maka geserlah ke pinggir jalan. Jadi mepet ke pinggir gitu. Di pinggir. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga adab interaksi yang lain adalah mukhalafatuhu wa adamu tasyabbuhu bihi. Mukhalafatu itu membedakan diri kita dan tidak menyerupai dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Orang-orang kafir enggak sama. Jadi harus dibedakan. Disebutkan oleh Syekh fima laisa bidaruri, bukan sesuatu yang enggak ada kepentingannya. Kaifa illihya idza kana huwa yahliquhu. Kalau orang-orang kafir itu biasa mencukur jenggotnya, maka kita beda, kita harus memelihara jenggotnya. Kalau mereka tidak sibghahu itu tidak mewarnai rambut atau jenggotnya, maka diwarnai supaya beda. Tapi bukan asal beda ya, bukan asal beda, tapi memang ini beda dengan mereka. Kalau sekarang umat kafir itu banyak yang memakai jenggot sehingga sulit dibedakan, nah, ini pembahasan yang lain. Wa kadza mukhalafatu fil libas min ammatin wa torbus wa nahu liqauli alaihi salatu wassalam. Juga beda dalam berpakaian secara umum. Kita harus beda. Kalau orang Islam itu bagaimana cara berpakaiannya, harus rapi, harus sopan, menutup aurat dan lain sebagainya. Kalau mereka ya seperti itu, boleh melakukan hal-hal yang menurut mereka itu adalah baik. Wa torbus disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jiri juga pakai sorban, atau kalau orang Indonesia biasa pakai kopiah, ya kopiah tradisinya. Walaupun sekarang di Indonesia kopiah hitam itu sudah menjadi tradisi bangsa. Jadi sehingga dalam acara-acara resmi, walaupun mereka bukan seorang muslim, biasanya menggunakan kopiah hitam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang satu kaum, maka mereka termasuk kelompoknya. Kalau orang kafir punya kebiasaan seperti itu dan itu kita lakukan, maka kata Rasulullah SAW mereka termasuk kelompok orang-orang kafir. Nabi juga berpesan, khalifu al-musyrikina afu al-lihya wa qasmu syawarib. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, maka panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Nah, ini untuk membedakan kita dengan orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir. Dalam hadis disebutkan, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak
menyemir. Mereka enggak nyemir rambut jenggot mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka. Maksudnya apa? Yakni khidabal lihyati aw syi'rir ra'si bisafratin aw hamratin. Nah, ini sehingga ada yang berpendapat bahwa mewarnai jenggot atau rambut dengan warna kuning atau merah. Karena as-sabgha li'anna sabgha bis-sawadi qad naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mewarnai dengan yang warna hitam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Ghayyiru hadza sya'ra al-abyada wajtanibus sawada. Warnailah rambutnya, jenggotnya yang sudah putih. Kalau udah ada yang putih-putih biar kelihatan muda, diwarnain hitam lagi. Kata Nabi, istanibus sawada, jauhilah warna hitam. Kalau mau diwarnai, warnanya yang merah, coklat, warna pink. Jadinya warna apa kalau warna pink ya? Warna pink. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan ini sifatnya khilaf para ulama. Yang pertama adalah jawazul ihda'i ilaihi wa qabuli hadiyatihi wa akli ta'amihi in kana kitabiyan. Boleh memberikan hadiah kepada orang kafir, menerima hadiah dari mereka, ini dibolehkan. Yang poin berikutnya ini yang menjadi perdebatan para ulama. Akli, memakan makanan yang diberikan oleh mereka jika mereka adalah orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Ini beda perbedaan para ulama dalam mensikapi tentang memakan makanan dari pemberian mereka. Karena yang membuat ihtiyati itu apakah dipastikan halal atau haramnya. Kalau betul-betul ahli kitab, maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Belum lagi yang disebutkan, maka apakah seluruh makanannya? Bagaimana dengan sembelihan ahli kitab? Yang disembelih dengan bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah dalam ayat yang lain Allah menyampaikan pesan bahwa sembelihan yang tidak di atas namakan oleh Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Ini perdebatan para ulama. Ini dalam interaksi kepada non muslim. Kemudian yang berikutnya yang juga disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah tidak menikahi seorang laki-laki muslim, tidak menikahkan muslimah kepada orang kafir. Nah, tidak menikah muslimah kepada orang kafir, wa jawazu nikahil kitabiyat minal kufar, dan bolehnya seorang laki-laki menikahi ahli kitab dari kelompok orang-orang kafir. Nah, ini juga perdebatan para ulama, sehingga ini saya sebutkan di akhir, kita hindari hal-hal yang sifatnya perbedaan. Kemudian disebutkan juga yang lainnya adalah tasmiyatuhu idza'atu sa'atisa wa hamidallaha ta'ala bi an yaqula lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini sikap ketika seorang kafir itu bersin. Maka disebutkan yahdikumullah. Kan kalau muslim dengan muslim, begitu dia bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang benar mengucapkan yarhamukallah. Lalu disebutkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, jika ada yang bersin maka ia didoakan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjukmu dan memperbaiki keadaanmu. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah interaksi yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi terhadap orang-orang kafir atau muslim. Yang sifatnya akidah, ibadah, ini tidak diperkenankan untuk kita masuk ikut dalam aktivitas mereka. Adapun yang sifatnya interaksi sosial, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka, berinteraksi, bahkan dibolehkan juga berinteraksi jual beli dengan mereka yang sifatnya interaksi sosial. Bahkan menunjukkan kalau ada seorang tetangga kita itu non muslim, maka kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka.
Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah interaksi kita dengan non muslim, menunjukkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MKA Media yang berbahagia, yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.